Kita hari ini bakal ngobrolin soal syirkah. Anggap aja ini semacam cetak biru buat membangun kemitraan bisnis. Dan ini bukan cuma soal gimana caranya untung loh, tapi gimana caranya membangun usaha yang penuh sama keberkahan. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Punya ide bisnis yang kayaknya brilian banget, visinya tuh udah jelas banget di kepala, tapi rasanya kok kayak mentok di tembok ya? Mungkin modalnya kurang, atau butuh keahlian yang kita nggak punya, atau jangan-jangan jaringannya yang belum luas. Sadar deh, kalau kita nggak bisa jalan sendirian, kita butuh partner kan? Coba deh kita bayangin sebuah cerita. Di satu sudut ada seorang petani yang punya lahan super subur, warisan keluarga. Tapi dia nggak punya modal buat beli bibit unggul atau alat-alat canggih. Nah, di sudut lain ada seorang pedagang yang jagonya minta ampun soal jualan. Koneksinya di pasar ada di mana-mana. Tapi dia nggak punya barang buat dijual. Dua-duanya punya potensi besar, tapi sama-sama mandek. Gimana ya kalau takdir mempertemukan mereka? Nah, untuk masalah yang dihadapi si petani dan si pedagang tadi, ternyata solusinya tuh udah ada dari dulu. Sebuah model kemitraan yang bukan cuma kokoh dan udah teruji waktu, tapi juga dibangun di atas fondasi kepercayaan dan keadilan. Yuk kita bedah dari dasarnya. Konsep ini namanya syirkah. Kalau diartiin secara gampang ya artinya kerjasama. Dalam istilah bisnis modern, ini mirip banget sama joint venture. Semua pihak yang terlibat itu sama-sama berkontribusi, lalu hasilnya pun dibagi bareng-bareng. Intinya simpel banget, kita maju sama-sama, kita untung sama-sama. Landasan syirkah ini ternyata dalam banget loh. Yang menarik, Al-Quran itu realistis banget, mengakui kalau namanya kongsi atau kemitraan itu rawan konflik, rawan curang-curangan. Tapi, ayat ini langsung ngasih solusinya. Kemitraan yang bisa langgeng itu ya yang dibangun sama orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Jadi ini menegaskan kalau etika dan akhlak itu nomor satu, bahkan sebelum ngomongin untung. Dan hadis yang satu ini benar-benar makin menguatkan konsepnya. Coba deh bayangin, dalam setiap kemitraan yang jujur, ternyata ada pihak ketiga yang ikut nimbrung. Siapa? Allah sendiri yang menjamin keberkahannya. Jadi ini bukan lagi sekedar urusan bisnis duniawi. Ini adalah kemitraan yang dijaga langsung dari langit. Wah, ini jadi motivasi spiritual yang luar biasa kan? Tentunya biar kemitraan ini lancar jaya, butuh aturan main yang jelas dan adil buat semua. Nah, sekarang kita lihat yuk, apa aja sih pilar-pilar dan syarat-syarat yang bikin syirkah ini bisa berjalan dengan baik? Jadi ada 4 pilar utama yang jadi fondasi syirkah. Pertama ya jelas harus ada para mitranya, paling nggak 2 orang. Kedua, masing-masing harus bawa sesuatu, entah itu modal dalam bentuk uang, barang, atau bahkan keahlian. Ketiga, semua itu harus diikat sama perjanjian yang sah yang kita sebut akad. Dan yang terakhir, pastinya harus ada usaha atau bisnis yang jelas mau dikerjain bareng. Selain pilar tadi, syarat-syarat ini nih yang ngejaga semuanya tetap adil. Kuncinya itu transparansi. Semua harus setuju, tanpa ada paksaan, modalnya harus jelas itemnya apa aja, dan yang paling penting, pembagian untungnya harus disepakati di depan sebelum jalan. Udah pasti, bisnisnya wajib halal dan dijalankan dengan integritas penuh, nggak boleh ada tipu-tipu. Nah, asiknya syirkah ini tuh fleksibel banget. Nggak kaku cuma satu model. Ada beberapa jenis yang bisa kita pilih, disesuaikan sama kebutuhan dan situasi kita. Yuk kita intip beberapa jalan tol menuju sukses yang bisa dipilih dalam kemitraan ini. Yang pertama, dan ini yang paling umum, namanya syirkah inan. Ini adalah bentuk kemitraan di mana setiap partner sama-sama ngasih modal, tapi jumlahnya nggak harus sama besar. Nah, fleksibilitasnya inilah yang bikin model ini praktis banget di lapangan. Kita balik lagi ke cerita petani dan pedagang kita tadi. Model inan ini pas banget buat mereka. Si petani bisa menyertakan lahannya sebagai modal, yang nilainya tentu disepakati dulu. Terus, si pedagang nyuntikin modal tunai buat beli benih, pupuk, dan lain-lain. Nanti soal bagi hasil, ya tinggal kesepakatan aja. Misalnya 60-40, karena mungkin pedagang kerjanya lebih banyak di pemasaran. Adil kan? Lanjut, yang kedua ada syirkah abdan. Ini bisa kita sebut juga kemitraan jasa. Di sini modal utamanya bukan duit, tapi skill, keahlian, atau tenaga. Ini ibaratnya kemitraan buat para profesional. Biar gampang, bayangin aja ada 2 arsitek jago yang dapat proyek gede. Mereka nggak keluarin modal uang, tapi modal mereka itu ya keahlian desain, kreativitas, dan waktu mereka. Nah, semua pendapatan dari proyek itu nantinya dibagi sesuai kesepakatan mereka berdua. Yang ketiga, ada syirkah mudharabah. Nah, ini model klasik antara investor sama pengelola. Jadi, satu pihak punya modal, tapi mungkin nggak punya waktu atau keahlian buat jalanin bisnis. Sementara pihak satunya lagi, dia punya keahlian tapi lagi butuh suntikan modal. Klop kan? Di cerita kita tadi, bisa aja si pedagang ketemu sama seorang investor.
Investor ini ngasih modal penuh buat buka beberapa kios baru di pasar. Nah, pedagang kita yang emang jago dagang, dia yang jalanin semua operasionalnya. Kalau untung, mereka bagi hasil. Tapi kalau rugi, ya investor kehilangan uangnya, dan si pedagang kehilangan waktu dan tenaganya. Sama-sama nanggung resiko. Oke, dan yang terakhir, ini yang paling unik. Syirkah Wujuh. Kemitraan ini dibangun di atas modal yang nggak kelihatan, yaitu reputasi dan kepercayaan. Para mitra di sini sama sekali nggak setor uang sepeser pun di awal. Bayangin, pedagang kita di cerita tadi ternyata udah terkenal banget sebagai orang yang jujur dan punya rekam jejak bagus. Mereka berdua datang ke supplier besar, dan cuma modal muka dan nama baik, mereka berhasil dapat barang senilai ratusan juta dengan sistem bayar tempo. Setelah barangnya laku, utang ke supplier dilunasin. Nah, sisa keuntungannya itulah yang mereka bagi berdua. Modal mereka, murni kepercayaan. Keren ya? Nah, setelah milih jalan yang paling pas, kira-kira panen apa sih yang bisa didapatin dari kemitraan syirkah ini? Yuk, kita lihat manfaat-manfaatnya, sekaligus jebakan apa aja yang harus kita hindari. Hasil panen dari syirkah ini bisa dibilang luar biasa. Bukan cuma kerjaan jadi terasa lebih ringan karena ditanggung bareng, tapi ikatan persaudaraan juga jadi makin kuat. Pintu rezeki insya Allah terbuka lebih lebar. Dan yang paling mahal, ini jadi ajang latihan buat kita jadi pribadi yang lebih amanah dan bertanggung jawab. Tapi kita juga harus super waspada. Ada racun yang bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap. Namanya pengkhianatan. Sekali aja kepercayaan itu dirusak, entah lewat kebohongan, ngelanggar perjanjian, atau ngambil hak yang bukan punya kita, semua keberkahan dalam kemitraan ini bisa langsung hilang. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, apa sih intisari yang bisa kita pegang erat-erat? Apa kunci sejati dari sebuah kemitraan yang nggak cuma sukses secara materi, tapi juga penuh berkah? Jadi, kesimpulannya, syirkah itu jauh lebih dari sekedar kontrak bisnis di atas kertas. Ini adalah sebuah muamalah, sebuah interaksi sosial yang bisa bernilai ibadah. Fondasinya itu adalah nilai-nilai luhur, jujur waktu bikin laporan, adil waktu bagi-bagi hasil, dan saling percaya dalam setiap langkah yang diambil. Inilah yang bikin syirkah jadi begitu istimewa. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat merenung sebentar, coba pikirin lagi ide besar yang mungkin selama ini Anda pendam. Dengan prinsip syirkah yang landasannya adalah kepercayaan ini, hal hebat apa ya yang kira-kira bisa Anda bangun? Dan yang paling penting, siapa orang yang bakal Anda ajak buat membangunnya bersama-sama?